Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Nasyrota Jali Al-Ain dengan NIM 64250224. Di sini ada nggak sih yang masih bingung tentang akuntansi? Yuk teman-teman, kita belajar bareng-bareng tentang akuntansi. Disimak ya videonya baik-baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum. Disimak ya teman-teman videonya. Bye-bye. Yuk teman-teman, kita belajar tentang saldo normal akuntansi menggunakan nyanyian dengan nada menanam jagung. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar saldo normal akuntansi. Harta beban bertambah debit, harta dan beban berkurang kredit. Utang, modal, dan pendapatan bertambah kredit, berkurang debit. Nah, itu dia guys nyanyiannya. Jadi, buat kalian yang masih susah ataupun masih bingung buat inget-inget tentang saldo normal akuntansi, kalian bisa nyanyi lagu kayak gitu ya teman-teman, supaya kalian selalu mengingat terus saldo normal akuntansi. Yuk teman-teman, kita lanjut untuk belajar ke video selanjutnya. Disimak baik-baik ya. Bye-bye. Oke, baik teman-teman. Langkah pertama ini kita akan membuat jurnal umum terlebih dahulu ya. Di sini sudah saya contohkan, ini cara membuat jurnal umum. Dan di sini sudah kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Oke, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini ini keterangannya teman-teman. Dan keterangannya ini karena kita ingin membuat jurnal umum ya. Jadi kita taruh di sini jurnal umum dan ini nama PT-nya. Jadi kita tulis PT Jaya Abadi karena transaksinya ini nama PT-nya ini PT Jaya Abadi seperti itu. Dan di sini ada per 30 Mei 2025. Di sini ini kita membuat transaksinya di bulan Mei di tahun 2025 seperti itu. Dan di sini juga biasanya kalau kita membuat jurnal umum ini, di sini tabelnya ini ada tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Oke, ini kita lanjut saja ya teman-teman, mulai transaksinya. Kita mulai saja ya. Saya membuka usaha dengan nama UD Prima Jaya Abadi di Semarang yang menjual barang dagang untuk kebutuhan sehari-hari. Di tanggal 2 Mei, saya menginvestasikan uang tunai sebesar 40 juta sebagai modal awalnya. Nah, di sini kita tulis terlebih dahulu nih teman-teman. Di sini kita tulis karena kita membuat transaksi ini di tahun 2025, kita tulis di sini tahunnya 2025. Dan di sini kita tulis tanggal transaksinya terjadi tadi di tanggal 2 Mei. Kita tulis di sini tanggal 2. Oke, keterangannya tadi saya menginvestasikan uang tunai sebesar 40 juta sebagai modal awalnya. Berarti ini kasnya bertambah di posisi debit karena uang tunai kita masuk. Kita tulis kas. Nomor referensinya ini nomor akun teman-teman. Nomor akun kas ini 111. Dan selanjutnya di posisi akun kredit ini ada modal. Kita tulis ya. Nah, modal ini bertambah karena pemiliknya ini saya menanamkan modal. Seperti itu. Jadinya bertambahnya di kredit. Di sini nomor akun modal ini ada di 311 ya teman-teman. Dan ini nominalnya ada di 40 juta. Oke. Nah,
Dan biasanya ya, kalau misalkan kita setiap ada transaksi menulis di jurnal umum, ini akun kreditnya agak menjorok ke sebelah kanan. Jadi biar kita bisa membedakan mana yang di debit dan mana yang di kredit, seperti itu. Ini transaksi nomor satunya sudah ya teman-teman. Ini transaksi yang pertamanya sudah selesai seperti ini, dan kita lanjut ke transaksi yang kedua. Di tanggal 4 Mei dibeli tunai peralatan toko sebesar 40 juta dan perlengkapan toko sebesar 18 juta. Ini kita tulis terlebih dahulu di sini tanggalnya tanggal 4, dan di sini kita tulis peralatan karena kita membeli, teman-teman. Membeli peralatan toko. Dan di sini ada juga perlengkapan toko. Karena kita juga tadi membeli perlengkapan toko. Seperti itu. Sorry, mohon maaf. Sebentar. Nah, dan di sini ada akun di posisi akun di kreditnya ada kas. Kita tulis dulu ya teman-teman nomor akunnya. Di peralatan toko nomor akunnya ada di nominal, mohon maaf, ada di 121. Nah, dan di perlengkapan ini ada di 114. Kasnya seperti yang tadi ya teman-teman, yang di atas. Ini nomor akunnya, kas ini ada di 111. Di sini saya bacakan kembali ulang soalnya. Dibeli tunai peralatan toko sebesar 40 juta rupiah dan perlengkapan toko sebesar 18 juta rupiah. Kita taruh nih peralatannya di nominal 40 juta. Oke, dan di nominal perlengkapan tokonya tadi 18 juta. Nah, di akun kasnya ini ada 58 juta. Oke. Ini saya jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Tadi di sini kita awalnya kan kita membeli peralatan toko sebesar 40 juta ya, dan perlengkapan tokonya sebesar 18 juta. Ini peralatan toko ini menunjukkan aset tetap perusahaan berupa peralatan yang digunakan dalam operasional toko, seperti itu. Dan di sini ada perlengkapan juga. Ini penambahan aset lancar juga teman-teman, barang yang habis pakai yang digunakan dalam kegiatan usaha apapun itu. Dan di kas ini menunjukkan berkurangnya uang tunai untuk membayar pembelian tersebut. Dan ini kalian tinggal tambah aja, ini peralatan tokonya ditambah sama perlengkapan tokonya, dan ini hasil nominal kasnya di sini di sisi kredit. Seperti itu teman-teman. Ini transaksi nomor 2-nya sudah selesai ya teman-teman. Seperti ini, dan kita lanjut saja ke transaksi berikutnya. Transaksi yang berikutnya ini ada di tanggal 6 Mei. Kita tulis dulu di sini tanggal 6 dan kita bacakan soalnya. Dibeli kredit barang dagangan dari PT Mayora sebesar 42 juta. Dan di sini nomor akunnya ini karena kita membeli kredit barang dagangan dari PT Mayora. Berarti di sini pembelian. Karena kita membeli. Dan akun yang ada di posisi dan akun yang ada di posisi kredit ini ada di utang usaha. Nah, seperti itu teman-teman. Ini di sini, mohon maaf ya, kita ulang terlebih dahulu.
Oke, di sini nomor akun pembelian ini ada di 511. Dan di utang usaha ini ada 211. Dan di sini nominalnya sebesar 42 juta rupiah. Oke. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Dan ini pembelian ini bertambah karena kita membeli barang dagang. Makanya kita catat di posisi debit. Nah, utang usaha ini karena bertambah karena belum dibayar, dicatatnya di posisi kredit. Seperti awal yang kita balik lagi nih ke awal. Saldo normal akuntansi. Kan posisi utang ini ada di kredit kan, bertambahnya ini di kredit. Nah, jadi kalau dia bertambah, posisinya di mana teman-teman? Di kredit kan. Jadi kita taruhnya itu di kredit di sini seperti itu. Di sini sudah transaksi yang ketiga dan kita lanjut saja ya teman-teman langsung ke transaksi yang keempat. Yang keempat ini di tanggal 8 Mei. Di sini ada dibayar ongkos kirim barang yang dibeli sebesar 600.000. Di sini nama akunnya kita tulis beban angkut ya. Sebentar teman-teman, kita tulis beban angkut. Nah, dan di posisi kreditnya ini ada kas. Dan nomor akun beban angkut ini ada di 513. Kas ini seperti yang tadi ya teman-teman, kas ini ada di 111. Di nominal tadi 600.000. Oke. Sini saya jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kan ada beban angkut nih pembelian. Dia di posisi debit. Akun ini digunakan ketika ongkos kirim pembeliannya tidak langsung ditambahkan ke harga barang. Jadi dianggapnya biaya operasional pembelian karena merupakan beban, maka dicatatnya di debit. Beban itu bertambahnya di debit ya teman-teman, seperti saldo normal saja yang tadi aku nyanyiin itu. Ini beban ini adanya di debit. Seperti itu. Dan di sini ada kas karena menunjukkan uang perusahaan ini dikeluarkan teman-teman untuk membayar ongkos kirim. Jadinya kasnya berkurang, maka kita catatnya di posisi kredit. Seperti itu. Oke, ini transaksi yang keempat sudah selesai ya teman-teman. Kita lanjut saja transaksi yang kelima. Di tanggal 9 Mei. Nah, di tanggal 9 Mei ini ada soal penjualan tunai barang dagang sebesar 38 juta. Dan di posisi debitnya ini ada akun kas. Di posisi kreditnya ini ada akun penjualan. Kita taruh dulu ya nomor akunnya. 111 penjualan di nomor akun 411 di nominal 38 juta. Oke, di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Kasnya ini bertambah karena kita menerima uang. Karena kita menjual, jadinya kita kasnya bertambah. Jadi adanya di posisi debit. Nah, di penjualan ini yang di posisi kredit ini karena ada pendapatan dari penjualan barang dagang seperti itu teman-teman. Jadi posisinya ini di debit.
mohon maaf, di kredit posisinya seperti itu, sebesar 38 juta. Oke, kita lanjut lagi. Di tanggal 13 Mei. Kita taruh tanggal 13 di sini. Dan ini kita bacakan soal selanjutnya. Dijual kepada toko aneka barang dagangan seharga 18 juta, teman-teman. Di sini kita lihat dulu ya. Karena dia dijual kepada toko aneka barang dagangan, otomatis nah ini piutang, teman-teman. Ya, ini piutang usaha di posisi debitnya, dan di posisi kreditnya ini ada penjualan. Oke, nomor akunnya di piutang usaha ini ada 112, dan di penjualan ini seperti yang tadi teman-teman, di sini ada di 411.411. Nah, sudah. Di sini aku jelasin terlebih dahulu ya, teman-teman. Di sini karena ada piutang ini di posisi debitnya ini ada piutang usaha karena kita menerima uang dari toko aneka di kemudian hari. Nah, itu disebutnya itu piutang jika kita menerimanya uangnya di kemudian hari. Jadi seperti itu. Di sini di nominal berapa ya ini, teman-teman? Tadi di nominal 18 juta. Maaf ya teman-teman, ada suara ayam. Oke. Nah, dan di posisi kreditnya ini ada penjualan karena pendapatan dari hasil penjualan barang dagangan, karena penjualan menambah pendapatannya, maka dicatatnya di sisi kredit. Seperti itu. Oke, transaksi yang ke-6 sudah, kita lanjut lagi teman-teman. Transaksi yang ke-7 di tanggal 15. Dibayar ongkos pemasangan iklan sebesar 3.800.000. Oke, di sini kita tulis terlebih dahulu nomor akunnya. Ya, ini di sini nama akunnya terlebih dahulu, mohon maaf. Di tanggal 15 ada beban iklan. Posisi kreditnya ada kas. Nomor referensi beban iklan ini ada di 512. Ini sebentar ya teman-teman, mohon maaf. Oke. Ini kenapa masih kayak gini ya? Aduh. Nah, ini kas nomor akunnya ini seperti yang tadi yang awal ya teman-teman tuh, 111. Dan di sini di nominal 3.800.000. Oke. Di sini sudah. Dan di sini aku jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada beban. Kan tadi soalnya kan kita dibayar ongkos pemasangan iklan. Nah, di sini kita soalnya ini menunjukkan adanya pengeluaran teman-teman untuk kegiatan pemasangan iklan seperti itu. Karena beban bertambah, maka kita catatnya di posisi debit. Dan di posisi kreditnya ini kas karena menunjukkan uang perusahaan ini berkurang untuk membayar iklan tersebut. Jadinya uang kita ini berkurang. Jadi kita taruh di posisi kredit sebesar 3.800.000 juga sama teman-teman. Oke, ini transaksi yang ke-7 sudah selesai.
Kita lanjut lagi yang ke-8 ya, ada di tanggal 17. Di sini dibayar sebagai utang kepada PT Mayora sebesar 16 juta rupiah. Dan di sini ada nama akunnya utang usaha pada, mohon maaf teman-teman, emang suka kayak gini, aku juga kurang tahu nih. Utang usaha dan di bawahnya ada kas. Oke, utang usaha ini ada di nomor akun 211 dan kas ini ada di 111. Di sini soalnya dibayar sebagai utang kepada PT Mayora sebesar 16 juta. Kita taruh di nominalnya 16 juta. Oke, di sini juga 16 juta sama. Nah, di sini aku jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi di sini utang kepada PT Mayora ini telah dilunasi karena utang adalah kewajiban saat dibayar nilai berkurang dan penurunan utang ini dicatatnya ada di sisi debit. Jadi sebesar 16 juta. Seperti itu. Dan di sini ada di posisi kredit kasnya karena menunjukkan perusahaan ini mengeluarkan. Jadi perusahaan ini mengeluarkan uang tunai untuk membayar utang, seperti itu. Jadinya berkurang deh kasnya, uang kita berkurang karena kita buat membayar utang. Jadi berkurang ada di posisi kredit kas berkurang. Oke teman-teman, ini transaksi yang ke-8 sudah selesai dan kita lanjut transaksi yang ke-9. Ada di tanggal 19. Diambil untuk keperluan pribadi sebesar 4 juta rupiah. Kita tulis di sini ada nama akunnya Prive dan kasnya di kredit. Prive ini ada di nomor akun 312 dan kas 111. Dan di sini Prive ini aku bacain ulang ya teman-teman, soalnya kan diambil untuk keperluan pribadi sebesar 4 juta. 4 juta, berarti kita tulis 4 juta rupiah. Di sini nominalnya. Maaf. 4 juta. Oke, sudah. Nah, di sini aku jelasin lagi ya teman-teman terlebih dahulu. Nah, di sini ini ada akun Prive. Akun Prive ini jika ada transaksi yang mencatat pengambilan uang oleh pemilik. Jadi untuk pengambilan pengambilan keperluan pribadi teman-teman gitu loh. Jadi jika ada transaksi yang untuk keperluan pribadi, mengambil uang untuk keperluan pribadi itu, ini nama akunnya ini Prive, disebutnya Prive seperti itu. Dan di sini kas karena kasnya keluar teman-teman, karena kita ambil untuk keperluan pribadi. Jadi kasnya berkurang. Berkurangnya kan di posisi kredit kan kasnya. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini sudah transaksi yang ke-9 dan ini transaksi yang terakhir di tanggal 21. Di sini dibayar gaji pegawai sebesar 5.200.000. Dan di sini nama akunnya beban gaji pada kas. Oke. Beban gaji ini ada di nomor akun 511 dan kas 111. Dibayar gaji pegawai sebesar 5.200.000 dan di sini
Nominalnya 5.200.000. Oke, sudah. Dan di sini aku jelasin terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini di posisi debitnya ini ada beban gaji karena perusahaan ini membayar untuk tenaga kerja. Jadinya beban gitu bertambah. Beban ini kan bertambahnya ada di posisi debit kan teman-teman. Nah, jadinya di sini kita tulis beban gaji pada kas. Beban gajinya di posisi debit. Kasnya ini karena kita membayar tenaga kerja kepada karyawan-karyawan gitu loh teman-teman. Jadi kayak berkurang lah karena kita mengeluarkan uang kita. Karena kita membayar mereka seperti itu. Jadinya kas kita berkurang uangnya, ada di posisi kredit. Nah, oke, teman-teman. Di sini sudah selesai transaksinya. Kalau sudah, kita kolomin dulu ya teman-teman biar terlihat rapi. Dan memang harus sih sebenarnya. Oke. Di sini kita tulis terlebih dahulu total. 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 Di sini kita tebelin aja biar kelihatan. Oke, di sini juga kita taruh dulu di sini sama dengan cara menambah semuanya dan kita ingin tahu biar hasilnya tuh balance. Kita ini pakai sum ya teman-teman. Sum. Terus kita ke atas dulu nih. Kita tarik dari sini sampai sini. Sorry kelebihan. Sampai sini. Oke, kita lanjut langsung enter. Hasilnya segini teman-teman. Coba kita jumlah lagi yang sebelahnya ya. Kalau yang sebelahnya sama berarti kita balance teman-teman. Oh ya, aku lupa, maaf. Kita pakai sum juga. Oke. Terus kita tarik lagi dari atas sini sampai sini. Sini. Oke, dan kita enter. Hasilnya segini. Wah, sama teman-teman, balance. Wow. Sebentar ya. Aku RP-in dulu. Ini kita ini dulu deh, kita tabelin dulu. Setelah itu kita RP-in. Kita jadiin accounting. Akuntansi. Oke. Dan segini dulu ya teman-teman. Pembelajaran jurnal umum. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya buat kalian semua yang sudah menyaksikan video aku dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf ya teman-teman jika ada kesalahan kata ataupun kalian masih kurang paham dengan penjelasan aku. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Bye-bye, sampai jumpa nanti. See you next time.